Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan IDX First Session Closing. Ya, tingkat penghunian kamar hotel berbintang terus membaik pemirsa, dan di mana Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel klasifikasi bintang sebesar 32,9% pada bulan Agustus 2020, dan persentase tersebut mengalami kenaikan hampir 5 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan TPK hotel bintang merosot hingga 32,2% pada Maret 2020, kemudian mengalami penurunan yang lebih dalam lagi menjadi 12,7% pada bulan berikutnya. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bagaimana pergerakan dari pertumbuhan ataupun dari adanya dampak terkait dengan COVID untuk penghunian hotel berbintang di Indonesia. Ini rentangnya dari Agustus 2019 hingga Agustus 2020 ya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kalau kita cermati di sepanjang tahun 2019 sebenarnya persentase dari tingkat hunian hotel berbintang masih bisa dikatakan cukup merata. Dalam artian memang pertumbuhannya masih bergerak positif di atas 50% okupansinya dari tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Kita lihat memang tertinggi tercatat ada di bulan November kemudian Desember 2019 ya. Memang peningkatan sekitar 58,58% di November 2019. Kemudian di Desember 2019 juga mengalami peningkatan hingga 59,39%. Angkanya turun di bulan Januari 2020 dan ini juga terus mengalami penurunan pada saat pandemi merebak di tanah air. Kita lihat penurunannya cukup signifikan dari bulan Januari hingga Februari 2020 ya, antara 49,17 hingga 49,22%, kemudian langsung anjlok dari tingkat penghunian kamar hotel berbintang menjadi hanya sekitar 32,24%. Sementara di bulan berikutnya penurunan dari tingkat penghunian juga semakin dalam menjadi 12,67% saja. Namun seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, adanya pembatasan sosial berskala besar, kemudian adanya berbagai program stimulus yang sudah dilancarkan oleh pemerintah sehingga memberikan rasa percaya diri masyarakat dari sisi penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 secara nasional pun sudah memberikan semacam bisa dikatakan ketenangan begitu di masyarakat, sehingga ini memberikan sentimen yang cukup positif ya terhadap tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Kita lihat di bulan April 12,67%, kemudian di bulan berikutnya di Mei 2020 sudah mulai ada peningkatan menjadi 14,45%, dan di bulan-bulan selanjutnya juga dari sisi tingkat penghunian hotel kamar berbintang terus mengalami peningkatan. Juni hingga 19,7%, kemudian Juli 2020 meningkat 28,07%, dan bulan Agustus kemarin kita lihat menjadi 32,93%. Jadi diharapkan dengan adanya apalagi vaksinasi COVID-19 ini menjadi salah satu harapan baru bahwa masyarakat Indonesia dan mungkin dunia lainnya juga akan terbebas dari wabah penyakit menular COVID-19. Baik, kita akan cermati grafis berikutnya. Ini kita akan lihat bagaimana laporan keuangan dari dua emiten perhotelan. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali. Kita akan cermati ada dua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama dari PT Hotel Sahid Jaya International Tbk yang mencatat perbaikan kinerja pada kuartal 3 tahun 2020 ini, di mana rata-rata tingkat okupansi hotel pada kuartal 3 ini mengalami kenaikan sekitar 20% dibandingkan dengan okupansi pada kuartal 2 tahun 2020. Ya, perbaikan dari kinerja ini tercatat pada bulan Juli dan Agustus seiring dengan adanya relaksasi dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun demikian, dari rata-rata tingkat hunian hotel kembali melemah pada bulan September setelah PSBB jilid 2 diterapkan. Jadi memang ada masa-masanya begitu pada saat penerapan PSBB diberlakukan, tingkat kinerja hotel ataupun emiten yang berbasis perhotelan ini langsung mengalami tekanan yang cukup signifikan. Kita akan cermati yang pertama dari Sahid Hotel ya. Kita lihat dari sisi pendapatan bersihnya. Seperti yang mungkin bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, itu pendapatan bersih 30,99 miliar rupiah dengan rugi bersih itu mencapai 22,26 miliar rupiah dengan total aset yang dimiliki oleh
Sahid Hotel adalah 1,44 triliun rupiah dengan liabilitas 530,1 miliar rupiah dan ekuitasnya 912,81 miliar rupiah. Dan kita bandingkan dengan PT East Park Hotel Tbk, ini juga salah satu emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pendapatan bersihnya selama pandemi kita lihat juga ini mencapai 15,53 miliar rupiah, kemudian rugi bersih 1,76 miliar rupiah dengan total aset sekitar 296,78 miliar rupiah dan liabilitas 60,54 miliar rupiah, sementara ekuitas dari PT East Park Hotel Tbk sebesar 236,24 miliar rupiah. Ya, kita tahu selepas masa dari pembatasan sosial berskala besar ini banyak pengunjung hotel yang staycation di hotel, ya. Kita lihat ini juga ada di hotelnya milik dari PT East Park Hotel Tbk yang berkode saham EAST dengan menghabiskan waktu rata-rata 2 hingga 3 hari, dan hal tersebut pun akhirnya membuat tingkat okupansi hotel mengalami peningkatan sekitar 65%. Ya, ini dia, dengan adanya relaksasi dari PSBB juga memberikan dampak yang signifikan dan memberikan sentimen yang positif untuk meningkatkan lagi kinerja dari dua emiten perhotelan tadi, Sahid kemudian East Park Hotel Tbk. Ya, berikutnya pemirsa kita akan lihat dari sisi penurunan penumpang penerbangan di semester 1 2020. Kita akan cermati bersama. Ya, PT Garuda Indonesia Tbk akan menerbitkan obligasi wajib konversi atau OWK senilai 8,5 triliun rupiah dan ini bertenor sekitar 7 tahun yang wajib dikonversi menjadi saham baru seri B melalui mekanisme private placement. Ya, mungkin bisa seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, ya pemirsa. Kita akan lihat ini dari sisi penurunan penumpang penerbangan semester 1 di tahun 2020. Januari, ini penerbangan domestik dan internasional. Ini bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari 6.294 di bulan Januari ini untuk penerbangan domestik, sementara internasionalnya sekitar 1.683 orang. Dan di bulan Februari masih di tahun 2020 ada sedikit penurunan untuk penerbangan domestik menjadi 5.785, sementara untuk penurunan penumpang ataupun adanya pergerakan penumpang penerbangan itu di semester 1 2020 untuk penerbangan internasional mencapai 1.127. Turun dari 1.683 ke 1.127 Januari hingga Februari. Dan yang paling signifikan tentunya pada saat ini sudah mulai ramai adalah di bulan Maret, ya. Kita lihat dari penerbangan domestik menjadi 4.576. Turun kalau kita lihat dari 6.200-an, 5.700-an hingga 4.500-an penumpang, ya, di bulan Maret 2020. Dan angkanya terus mengalami penurunan seiring dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, kemudian pembatasan penumpang pesawat, hingga mau tidak mau memang harus menurunkan lagi dari jumlah penumpang yang melakukan perjalanan ke tujuan mereka masing-masing. Di bulan April kita lihat domestik mencapai 838 orang, sementara untuk penerbangan internasional hanya tercatat 26 orang saja di bulan April 2020. Dan kita lihat di bulan Mei nampaknya pelemahan ataupun penurunan juga semakin dalam. Untuk penerbangan domestik menjadi 87, sementara untuk penerbangan internasional 11 saja. Dan kita lihat pada bulan Juni di saat PSBB sudah mulai dilonggarkan, kemudian berbagai upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penanganan COVID-19 sudah memberikan salah satu lagi stimulus ini, memberikan confidence dari masyarakat dalam melakukan bepergian. Kita lihat di Juni menjadi 775 untuk penerbangan domestik, sementara untuk penerbangan internasionalnya 18. Itu dia beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Kita ke informasi grafik berikutnya, pemirsa. Ya, ini kita lihat dari laporan keuangan emiten penerbangan di semester 1 2020. Kita akan bandingkan bagaimana dari PT Garuda Indonesia, kemudian ada AirAsia Indonesia atau CPP, ya. Kita akan lihat seperti apa. Untuk Garuda Indonesia, pendapatan bersihnya mencapai 917,28 juta dolar Amerika, sementara rugi bersih yang harus ditanggung 712,72 juta dolar Amerika. Ini di sepanjang semester 1 tahun 2020. Kemudian total aset yang dimiliki oleh Garuda Indonesia mencapai 10,28 miliar dolar Amerika, sementara liability atau liabilitasnya sekitar 10,36 miliar dolar Amerika dengan ekuitas sekitar 80,77 juta dolar Amerika. Kita akan bandingkan bagaimana dengan AirAsia dari sisi pendapatan bersihnya.
masih berada di sekitar 1,34 triliun rupiah, itu pendapatan AirAsia Indonesia ya. Kemudian rugi bersih yang harus dialami oleh AirAsia sekitar 909,07 miliar rupiah. Adapun total aset yang dimiliki 6,88 triliun rupiah, sementara liabilitasnya 8,21 triliun dan ekuitasnya 1,33 triliun rupiah. Itu dia dari sisi perbandingan laporan keuangan antara perusahaan penerbangan di sepanjang semester 1 2020. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya terkait dengan IDX Statement.